Lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, ini masih yang sama, contoh soal tentang luas daerah yang dibatasi oleh dua daerah tertentu. Nah, ini kira-kira gimana ini? Ada suatu daerah di kuadran 1 dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Kemudian ada sumbu X dan garis ini. Berarti gimana cara mengerjakannya? Gambarkan dulu. Itu informasinya apa? Ini daerahnya ya. Kita lihat dulu daerahnya dibatasi oleh apa aja itu? Kuadran 1. Kemudian ada kurva Y sama dengan akar X. Kemudian ada sumbu X. Kemudian ada apa? Garis Y sama dengan X min 2. Nah, ini kita bawa ke bidang XY karena di kuadran 1 berarti kita bawa mepet ke sini saja. Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Kuadran 1 ada di sini nih. Nah, kurva Y sama dengan akar X gimana? Cekung gitu. Iya. Begini ya. Iya. Oke, kemudian ada apa lagi? Sumbu X. Sumbu X ini. Kemudian ada apa lagi di situ? X kurang Y 2. sama dengan X min 2. Ini gambar garisnya gimana? Kalau kita punya grafik dasarnya itu Y sama dengan X tadi sama dengan kayak gini, berarti kalau dikurangi 2, dia digeser kemana? 2 ke kanan. Ke kanan. Sejauh berapa? 2 satuan. Ini misalnya 1 2 di sini, satuan. 2 di sini. Berarti kita punya kurvanya ya kurang lebih nanti seperti ini. Di sini 2, gitu ya. Ini adalah saya identifikasi kurva Y sama dengan akar X. Kemudian kita punya garis Y sama dengan X min 2. Nah, ketika sudah mendapatkan seperti ini pada dasarnya kan masih bablas seperti itu kan ya. Nah, daerahnya yang mana ini sekarang? Kira-kira. Sudah jelas di sini ya. Diminta di mana? Kuadran 1. Berarti kalau di sini saya identifikasi daerah 1 sama daerah 2, berarti daerahnya yang mana? 1. Daerah 1. Nah, ketika sudah jelas daerahnya, yang lain dihapus aja biar tidak membuat bingung. Nah, ini tidak perlu, berarti kita tandai daerah yang akan kita hitung itu adalah daerah 1. Misalnya di sini saya arsir kayak gini. Nah, kayak gitu daerahnya. Kita disuruh menghitung luas daerah yang hijau ini. Tadi kita tahu bahwa untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, itu kita harus ngapain? Membuat irisan dulu. Ya, cari batas. Oke, cari batas. Misalnya di sini batasnya kan batas bawahnya ini ya. Ya enggak? 0. Batas atasnya di mana? Di sini nih. Nah, ini itu berapa? Dengan cara apa untuk mendapatkan titik ini? Dipotongkan. Nah, itu perpotongan dari kurva apa? Dari kurva akar X sama dengan X kurang 2. X min 2. Berarti dari sini kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita akan dapat apa? X sama dengan X min 2 dikuadratkan. Berarti ini jadi apa? X kuadrat min 4X ditambah 4. Berarti sama saja kalau ini kita pindah ruas ke kiri, ke kanan, kita akan dapat apa? X kuadrat min 4X 5. min 5 ya. Iya. 5X plus 4 sama dengan 0. Seperti itu ya. Berarti ini perpotongannya di mana? X min 1, X min 4. X min 1, X min 4. X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Nah, tapi ini kita harus pintar memilih nih. X sama dengan 1 mungkin nggak di sini? Tidak. Enggak dong, kan kurvanya kayak gitu ya. Iya, Bu. Nah, dari secara geometri aja sudah kelihatan ya.
Berarti yang memungkinkan siapa? 4. 4. Berarti di sini itu adalah 4. Karena ini posisinya kan di kanan 2. Berarti di kanan 2, di sini adalah 4 kayak gitu. Oke, ini saya rapihkan dulu. Ini 4. Nah, kita sudah dapat nih daerahnya. Tapi hati-hati ya, ketika kita mengambil irisan, kita kan mengambil satu irisan ini harus mewakili semua daerah. Misalnya saya ambil irisan ini nih, yang oranye ini. Saya punya delta X. Batas bawahnya siapa? Sumbu X. Batas atasnya? Iya, Ya, sama dengan akar X. Tapi ketika ini irisan saya geser ke sini, sampai sini masih sama. Tapi ketika melewati ini, jadi kayak gini kan irisannya. Beda nggak batas bawahnya? Beda. Batas bawah yang sekarang siapa? Iya, sama dengan Iya, iya sama dengan S-2, batas atasnya masih tetap sama. Nah, ketika menemui kasus kayak gini, ini harus dipecah menjadi 2 daerah. Maka ini kita pecah kayak gini ya. Misalnya ini daerah A, di situ daerah B. Kita hitung masing-masing integralnya. Nah, untuk mendapatkan luasannya, berarti nanti luasannya itu saya notasikan A. Kayaknya kurang bagus pemilihan notasinya ya. Ini saya ganti dulu biar tidak bingung. Ini saya ganti ini daerah C dan ini daerah D. Maka kalau saya disuruh menghitung luas daerah, A ini area ya. Area artinya luas. Maka A itu adalah luas daerah dari C ditambah nggak konsisten. Ini harusnya A untuk daerah C ditambah dengan A untuk daerah D kayak gitu. Nah, selanjutnya luas daerah untuk yang C itu apa? Integral. Perhatikan di sini. AC, oke, kita hitung di luar saja deh. Kalau saya mau melihat AC di sini, berarti kan tadi ngirisnya ini ya. Berarti saya akan mendapatkan delta AC. Delta AC itu apa? Lebar delta X dikalikan dengan tinggi. Tingginya antara ini ke situ. Tingginya ini berapa? Kurva yang atas dikurangi dengan kurva yang bawah. Kurva yang atasnya siapa? Iya, sama dengan Akar X. Kurva yang bawahnya sumbu X. Sumbu X itu sama dengan siapa? 0. Sumbu X itu sama dengan Y sama dengan 0. Berarti tingginya ini berapa? Akar X dikurangi Akar 0. Berarti delta AC itu adalah akar X dikalikan delta X. Maka AC-nya apa? Integral akar X dx. Tapi hati-hati batasnya. Daerah yang C ini dibatasi paling bawah siapa? 0. 0. Paling atasnya siapa? 2. 2. Berarti ini AC itu adalah integral 0 sampai 2 akar X dx. Ditambah dengan integral yang AD. Nah, sekarang kita pandang yang AD, delta AD. AD-nya indeks kayak gini. Nah, kalau yang AD ini kita punya irisan ini kita punya delta X. Maka tingginya ini siapa? Kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Yang atas siapa? Akar Akar X X dikurangi dikurangi yang bawah. Bawahnya siapa? X kurang 2. X min 2. Berarti ini jadi berapa? Akar X dikurangi X min 2 delta X. Berarti luas AD-nya siapa? Integral akar X min X plus 2 dx. Bisa dipahami? Nah, sekarang batasnya nih. Batas bawahnya siapa daerah D ini? 2. 2. Batas atasnya siapa? 4. 4. Nah, berarti si AD ini adalah integral 2 sampai 4 akar X min X ditambah 2 dx. Nah, selanjutnya tinggal berapa nih hasilnya? Integral dari 0 sampai 2 ini bisa kita tuliskan menjadi akar X itu sama dengan X pangkat S pangkat setengah. Ya.
ditambah dengan integral 2 sampai 4 X pangkat setengah dikurangi X ditambah 2 dx. Nah, ini hasilnya apa ini? Integral ini apa? 1/1/2 Oke. ditambah. Kalau langsung saja, bisa kan ya harusnya? 2 per Ya bisa. 3 2/3. X pangkat 2/3. 3/2 3/2. atasnya, atas bawahnya 0 sampai 2. ya, ditambah Sampai dengan 2 sampai yang 2. di sini integralnya apa? 2/3 X pangkat 3/2 X pangkat 3/2 dikurangi Min setengah 1/2 X kuadrat sepakat 2. ditambah 2x. 2X. Batasnya dari mana? 2 sampai 4. 2 2 sampai 4. sampai 4. Oke, kemudian kita hitung, substitusikan batasnya. Ini berarti yang ini kalau batas atasnya kita substitusikan, kita dapat 2/3 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. 8. Ini sama saja dengan akar 8. Kayak gitu ya. Karena batas bawahnya 0, maka ini nanti dikurangi 0. Kemudian ditambah yang bagian ini. Jadi gimana? Kita substitusikan 2 batas per atasnya. Ya, 2/3 dikalikan 4. 4 pangkat 3 berapa? 64. 4 pangkat 3. Berarti akar 64 8. 8. 64. Kurangi setengah X kuadrat. 8. Oke, dikurangi 8. Ditambah Ditambah 8. 8. Kemudian dikurangi batas bawahnya. Kita kurung biar aman ya, karena di sini panjang. Berarti apa itu? 2/3 akar akar 8. akar 8 juga. Kemudian dikurangi setengah atau 2. langsung saja ya. Berarti 2. jadi 2 ditambah 2. 4. 4. Kemudian ini kalau kita uraikan, ini jadi habis sama ini ya. Iya, Bu. Oke, berarti ini nyisakan berapa? 16 Yang min per 8 sama 8-nya Ya, juga ini habis, Bu. Berarti ini jadi min 2 ditambah 4 berapa? 2. 2 kena min 2. jadi min 2. Min. Nah, berarti ini jadi berapa nih? 16/3 10 dikurangi per 10/3. Jadinya 10 6 ya. Bu, Ya, itu 6. 6/3. Hasilnya 6/3. 10/3. Oke, 10/3. Gitu ya.